Di suatu malam, saat usianya yang masih sangat muda, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Tentu, ini bukan mimpi yang biasa, karena dari mimpi inilah dapat diketahui bahwa pada suatu hari nanti, Nabi Yusuf akan menjadi orang yang terhormat, bijaksana, atau bahkan semua orang yang akan tunduk kepadanya. Keesokan harinya, Nabi Yusuf bercerita kepada Nabi Yakub yang merupakan ayah dari Nabi Yusuf. Nabi Yakub mendengar itu langsung mewanti-wanti agar Nabi Yusuf merahasiakan mimpi itu. Nabi Yakub khawatir ada yang cemburu, iri, dan dengki dengan keistimewaan yang akan diraih oleh Nabi Yusuf suatu hari nanti, terutama saudara-saudaranya sendiri. Walaupun pada dasarnya kecil kemungkinan banyak orang nggak akan merespon mimpi itu karena tidak semua orang dianugerahi Allah sebagai penafsir mimpi yang baik. Akan tetapi, Nabi Yakub lebih memilih tindakan preventif agar semua berjalan normal di kehidupan anak-anaknya. Apalagi pada waktu itu, simbol-simbol seperti bintang, bulan, dan matahari banyak digunakan sebagai sesuatu yang diagungkan. Jadi, ada kemungkinan jika di antara mereka yang mendengar cerita tentang mimpi Nabi, Yusuf akan berpikir, kenapa hal-hal yang agung seperti itu tunduk kepadanya. Setelah itu, Allah menjelaskan bahwa Dia memilih Nabi Yusuf untuk menjadi seorang nabi yang akan mendapatkan tugas menyebarkan risalah yang disampaikan Allah kepadanya. Dan Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Yusuf berupa ilmu menafsirkan atau menakwilkan mimpi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah memaknai sebuah mimpi yang dapat menyingkap rahasia atau arti dari sebuah mimpi yang terkadang itu adalah tentang peringatan atas hal yang akan terjadi di masa depan. Dan ini yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Yusuf saat menjadi nabi. Allah menyempurnakan nikmat dari Nabi Yakub dan Nabi Yusuf sebagaimana kesempurnaan nikmat itu telah diberikan kepada Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf sudah benar-benar menjalankan perintah ayahnya yang melarang, menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Hari-hari yang mereka jalani pun masih berjalan normal. Belum ada kecemburuan atau masalah yang berarti di antara mereka. Namun tak lama kemudian, saudara-saudara Nabi Yusuf mulai menampakkan gejala kecemburuan. Bukan karena mereka mengetahui mimpi Nabi Yusuf, melainkan karena mereka merasa Nabi Yakub mulai terlihat lebih sayang dan perhatian dengan Nabi Yusuf dan juga saudara kandungnya, yaitu Binyamin. Misalnya setiap harinya, waktu Nabi Yakub lebih banyak dihabiskan untuk menemani mereka daripada saudara-saudaranya yang lain. Begitu juga perhatian Nabi Yakub terhadap keduanya yang sering ditanyai perihal makan, mandi, bahkan tidur. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain gak pernah mendapatkan perlakuan seistimewa itu dari Nabi Yakub. Inilah pelajaran berharga untuk kita, bahwa dalam menjadi seorang ayah, memanglah harus bisa berbuat adil terhadap anak-anaknya, tanpa memandang atau membedakan kekurangan dan kelebihan mereka. Saudara-saudara Nabi Yusuf bahkan sampai mengklaim bahwa sang ayah berada dalam kesesatan yang nyata. Bahkan seorang nabi pun bisa saja melakukan kekhilafan seperti itu jika Allah menghendaki. Akan tetapi, pandangan yang menyalahkan Nabi Yakub dalam konteks pembagian kasih dan cinta kepada anak-anaknya ditepis oleh Harun Yahya yang menilai Nabi Yakub sudah tepat dalam membagi kasih sayangnya, yaitu sesuai dari ketakwaan dari masing-masing anak-anaknya. Karena saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mempunyai pandangan yang sama, maka mereka hanya menuntut hak yang lebih kepada ayahnya. Sedangkan Nabi Muhammad
bersabda, "Bukankah akan menyenangkan jika mereka sama-sama berbuat kebaikan kepadamu?" Terlepas dari itu semua, yang jelas anak merupakan titipan dari Allah. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar dalam mendidik sebaik mungkin. Dan kita nggak boleh lupa bahwa anak juga merupakan harta dan cobaan atau ujian dari Allah. Kecemburuan saudara-saudara Nabi Yusuf akhirnya sampai pada puncaknya. Mereka ingin menyingkirkan Nabi Yusuf. Pembicaraan akan siasat jahat itu selalu mereka lakukan sembunyi-sembunyi dan jauh dari ayah maupun Nabi Yusuf. Mereka mempunyai 3 pilihan rencana. Yang pertama, membunuh Nabi Yusuf. Tapi opsi ini ditentang saudaranya yang lain. Yang kedua, opsi membuang Nabi Yusuf ke daerah yang tak dikenal atau jauh dari jangkauan orang seperti hutan, gurun atau yang lainnya. Opsi ini juga terjadi pertentangan. Karena itu juga sama halnya dengan membunuhnya, hanya berbeda caranya. Opsi ketiga yaitu membuangnya ke dalam sumur di jalur pengembara. Jadi, ketika pengembara lewat dan hendak mengambil air di sana, mereka pasti akan mengambil Nabi Yusuf dan membawanya pergi jauh dari tempat mereka sekarang. Dengan begitu, mereka bisa merebut kembali kasih sayang dari Nabi Yakub tanpa harus membunuh Nabi Yusuf. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengambil opsi ketiga, yaitu dengan membuang Yusuf ke sumur jalur kafilah. Setelah opsi terpilih dan disepakati, mereka segera meminta izin kepada sang ayah untuk membawa Nabi Yusuf ikut bermain bersama mereka. Nabi Yakub kemudian berkata, "Sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya." Ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud Nabi Yakub bukanlah serigala yang sesungguhnya, melainkan watak serigala yang bisa merasuki diri saudara-saudara Nabi Yusuf, sedangkan mereka yang gak memahami tetap menyanggahnya dan berkata jumlah mereka banyak dan kuat. Gak mungkin ada serigala yang berani mendatangi mereka. Akhirnya, Nabi Yakub gak mampu lagi menghalangi keinginan anak-anaknya. Beliau mengizinkan mereka pergi dengan memegang janji saudara-saudara Nabi Yusuf dan memasrahkan segala peristiwa yang akan terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan izin untuk membawa Nabi Yusuf, kegembiraan terpancar dari wajah mereka. Keesokan harinya, sesuai yang telah mereka rencanakan, Nabi Yusuf mereka bawa pergi untuk menjauh dari ayahnya. Nabi Yusuf tentu saja gak menyadari siasat busuk saudaranya. Yang dia tahu, saat itu dia akan pergi bermain dan bersenang-senang bersama saudara-saudaranya itu. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, sampailah mereka di tempat yang dituju, yaitu sebuah tempat yang biasa disinggahi kafilah. Gak jauh dari tempat itu memang terdapat sebuah sumur tua yang sering dipakai saudagar maupun kafilah yang hendak mengambil air di sana untuk perbekalan perjalanan mereka selanjutnya. Saat hendak melaksanakan niat jahatnya, mereka kembali dilanda keraguan apakah mereka benar-benar akan membuang saudaranya ke dalam sumur atau tidak. Dalam kebimbangan, akhirnya mereka tetap sepakat untuk mengeksekusi rencana yang telah mereka susun tersebut. Yusuf kecil harus tetap dibuang ke dasar sumur, dan tragedi itu pun terjadi. Yusuf dibuang ke sumur tua itu hidup-hidup. Allah yang Maha Tahu pada setiap detail peristiwa yang terjadi di semesta ciptaannya. Gak tinggal diam. Allah memberikan perlindungan pada Yusuf. Tubuhnya gak merasa sakit sama sekali walaupun dilempar ke dasar sumur yang dalam. Kemudian Allah mewahyukan kepada Yusuf bahwa suatu hari nanti ia akan menceritakan kejadian ini setelah mereka sudah lupa dengan peristiwa kejahatan tersebut. Dalam Al-Quran,
Allah tidak menjelaskan bagaimana detail reaksi Yusuf saat itu. Apakah dia berontak, berteriak, atau menangis layaknya anak kecil pada umumnya. Akan tetapi, dapat dipastikan siapapun yang hendak disakiti, pastilah dia akan berusaha membela diri, atau setidaknya bertanya-tanya kenapa dia sampai disakiti, apalagi oleh saudaranya sendiri. Dalam perjalanan pulang, mereka pun bersorak bahagia, merayakan kemenangannya. Dengan begini, mereka membayangkan bahwa perhatian dan cinta ayahnya sudah nggak tertuju pada satu anaknya saja, melainkan kepada mereka semua. Kini mereka menjalankan siasat lanjutan agar ayahnya nggak curiga ketika mereka pulang dengan tidak membawa Yusuf bersama mereka. Saudara-saudara Yusuf sampai di rumah mereka sore hari. Menjelang malam, mereka sudah memasang wajah sedih dan menangis saat sampai di pelataran rumah. Nabi Yakub sudah dilanda kecemasan sejak awal mereka berangkat. Bahkan beliau semakin cemas ketika menunggu kedatangan mereka sore hari itu, dan mereka belum juga pulang. Kekhawatiran itu semakin menjadi ketika melihat mereka pulang dengan wajah yang sedih dan menangis dengan perasaan pilu. Nabi Yakub bertanya, "Mengapa kalian menangis? Dan di mana adik kalian Yusuf?" Salah satu di antara mereka menjawab, "Wahai ayah kami, maafkanlah kami. Sesungguhnya ketika kami mengadakan lomba lari, Yusuf tidak ikut dan menjaga barang-barang kami. Namun ketika kami kembali, dia sudah dimakan serigala." Nabi Yakub yang tampak sangat terpukul mendengar penjelasan anaknya itu, gak bisa menerima dan percaya begitu saja cerita tersebut. Dan anaknya pun melanjutkan bahwa, "Kami tahu engkau sekali-kali pun gak akan pernah mempercayai kami meskipun kami mengatakan kejadian yang sebenarnya." Yakub kemudian menanyakan apa buktinya jika Yusuf benar-benar dimakan serigala. Salah satu saudara Yusuf kemudian mengambil baju Yusuf sesuai rencana mereka, di mana baju itu telah dilumuri darah palsu atau darah binatang. Walaupun sudah menyodorkan bukti, Nabi Yakub tetap merasa ada yang janggal dari semua itu. Beliau masih belum bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin Yusuf dimakan serigala jika bajunya utuh, gak ada yang sobek sama sekali? Jika kalian beralasan Yusuf membuka bajunya sebelum diterkam serigala, bagaimana mungkin pakaiannya bisa berlumuran darah? Tujuan kalian berangkat untuk mengajak Yusuf ikut bermain bersama kalian. Tapi kenapa kalian bermain sedangkan Yusuf menjaga barang kalian dan gak sadar Yusuf dalam bahaya? Serigala memangsa untuk mengenyangkan rasa laparnya. Gak mungkin dia menghabiskan seluruh bagian tubuh dari Yusuf, di mana sisa jasad atau tulang belulang Yusuf. Mereka pun gak bisa menjawab satupun dari pertanyaan-pertanyaan Nabi Yakub itu. Dan walaupun sedang dilanda duka yang teramat dalam, Nabi Yakub menunjukkan kenabiannya kepada mereka. Beliau gak marah yang membabi buta kepada mereka. Bahkan beliau berkata, sebenarnya kalianlah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan biar Allah sajalah tempatku memohon pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Sungguh kebijaksanaan seorang nabi yang luar biasa ditunjukkan Nabi Yakub kepada mereka. Di dalam sumur yang dingin dan gelap, Nabi Yusuf tetap merasa aman dan tenang karena dia tahu bahwa Allah telah melindunginya dari semua mara bahaya. Sampai pada akhirnya, dari kejauhan tampak rombongan saudagar datang hendak singgah sementara di tempat yang teduh untuk beristirahat sejenak di dekat sumur itu. Sesampainya di sana, salah satu dari rombongan itu
mengambil air dari sumur sebagian untuk mengobati dahaga mereka. Setelah perjalanan jauh di gurun, pasir yang panas dan gersang, dan sebagai bekal mereka melanjutkan perjalanan nantinya. Pada saat timba diturunkan, Yusuf meraihnya, kemudian menaikinya, dan berpegangan kuat-kuat pada tali timba itu. Pengambil air tentu saja bingung, kenapa timbanya sangatlah berat enggak? Seperti biasanya, setelah sampai di atas, terkejutlah mereka dengan apa yang mereka temukan. Ternyata yang membuat timba berat adalah seorang anak kecil. Diangkatlah Yusuf dari sana dengan perasaan yang bercampur dari semua orang. Kaget, heran, terharu, dan sukacita terkumpul menjadi satu dan tersirat di wajah mereka semua. Yusuf pun diberi makan setelah mereka mengenakan pakaian untuknya. Setelah itu mereka berangkat dengan membawa Yusuf bersama mereka, dan mereka menyembunyikan Yusuf di antara barang dagangan mereka. Allah tidak menjelaskan detail tentang bagaimana keadaan Yusuf waktu itu, hanya menggambarkan kegembiraan para saudagar yang menemukan anak muda yang tampan. Akan tetapi, kita bisa membayangkan betapa tenangnya Nabi Yusuf sampai-sampai dia nggak banyak bicara dan nggak meminta tolong kepada mereka untuk mengantarnya pulang. Misalnya, dia sudah memasrahkan semua yang akan terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ini juga dipengaruhi dari keyakinannya akan masa depannya dengan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya ketika berada di dalam sumur. Namun juga ada yang mengatakan bahwa kemungkinan Yusuf memang sudah memohon kepada mereka untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi, saudagar enggan untuk memulangkannya dan akan menjual Yusuf sebagai budak nantinya. Mengingat pada zaman itu, memang seperti itulah keadaan di sana. Perbudakan dan perdagangan manusia sudah menjadi hal yang biasa. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, Yusuf dibawa ke Mesir dan membawanya ke tempat perdagangan budak. Gak lama kemudian ada yang mau membeli Yusuf, namun dengan harga yang sangat murah di bawah harga pasaran budak waktu itu. Ada kemungkinan bahwa mereka bukan pedagang budak dan ingin cepat saja melepas Yusuf walaupun dengan harga yang sangat murah. Kemungkinan lain mengatakan bahwa Yusuf yang terlihat kecil, lemah, dan lesu serta dilanda kesedihan terpancar dalam dirinya lah yang menyebabkan harganya di bawah standar. Kini, Yusuf udah bersama tuan barunya, orang yang menyelamatkannya dari kerasnya dunia perbudakan saat itu. Dia ternyata adalah seorang pejabat tinggi di Mesir. Masyarakat menyebutnya sebagai Al-Aziz atau penguasa agung. Sudah lazim di masa itu. Orang-orang Mesir suka memanggil pemimpinnya dengan sebuah gelar, seperti yang mulia, sang agung, sang perkasa, dan sifat-sifat mulia lainnya. Al-Aziz yang membeli Yusuf tidak menjadikannya budak, melainkan dijadikan sebagai anak angkatnya. Al-Aziz mengatakan kepada istrinya, Zulaikha, agar memberi tempat dan pelayanan yang baik di dalam rumah tangganya dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Itu mungkin juga disebabkan karena Al-Aziz dan Zulaikha telah lama menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Tentu saja ini sebuah anugerah dari Allah. Setelah melewati berbagai cobaan, Allah kemudian memberikan tempat yang baik kepadanya dan menjadi anak angkat dari seorang penguasa di Mesir. Sebuah kedudukan yang gak mungkin dia dapatkan jika dia nggak dizolimi oleh saudara-saudaranya. Untuk sementara ini, bisa dikatakan kehidupan Yusuf kembali normal, bahkan membaik derajatnya. Tentunya, orang-orang di sana menaruh hormat kepada Yusuf selaku anak angkat Al-Aziz. Tidak ada ancaman dari orang-orang luar yang dapat membahayakan Yusuf. Tetapi, benarkah Yusuf aman berada dalam istana penguasa yang memiliki gelar Sang Agung atau Al-Aziz itu?
Waktu terus berlalu. Yusuf tumbuh menjadi dewasa di bawah naungan salah satu penguasa kerajaan Mesir. Di tengah kehidupan yang serba berkecukupan, Yusuf dapat menikmati semua fasilitas mewah kerajaan. Dan dia nggak perlu repot-repot bekerja keras, layaknya budak ataupun anak dari seorang petani. Namun Yusuf yang dikenal anak yang rajin dan selalu ingin belajar, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk dirinya terus mendapatkan ilmu dari yang terbaik. Dia juga sering membantu ayah angkatnya menyelesaikan masalah-masalah istana dengan ilmu pengetahuan dan kebijakan-kebijakan yang dia miliki. Sungguh sangat mempesonanya. Yusuf, dia dianugerahi ketampanan yang luar biasa, beserta ilmu dan hikmah yang melekat pada diri Yusuf makin menambah harisma Yusuf. Gak ada bandingannya. Sampai-sampai Zulaiha, istri dari Al-Aziz, orang yang merawatnya dari kecil hingga dewasa, jatuh hati kepadanya. Berawal dari rasa sayang ibu kepada anak, bertumbuh menjadi hawa nafsu yang gak bisa dikendalikan oleh Zulaiha. Dan bahkan secara agresif, dia menunjukkannya kepada Yusuf dan mengarah kepada hal yang dilarang oleh Allah. Keagresifan Zulaiha semakin menjadi. Dari yang berusaha menggoda sampai berhasil menutup semua pintu saat dia berhasil mengundang Yusuf ke sebuah ruangan atau kamar. Ini terjadi saat Al-Aziz sedang berada di kantor pemerintahan. Di rumah tinggal ada Yusuf dan Zulaiha. Waktu itu Zulaiha meminta Yusuf untuk mengantarnya ke kamar. Dan setelah sampai di kamar, Zulaiha berpura-pura menyuruh Yusuf untuk mengambilkan sesuatu untuk dibawakan ke kamarnya. Yusuf pun mengambil barang itu untuk ibu angkatnya. Saat itulah Zulaiha menutup pintu-pintu rumah dan menggunakan sebuah pakaian yang dia tujukan agar sekiranya Yusuf akan terangsang melihatnya. Kemudian Zulaiha tidur di atas ranjangnya. Ketika Yusuf datang membawa barang yang diminta tadi, Zulaiha berkata, "Yusuf, kemarilah." Melihat istri dari ayahnya seperti itu, baru Yusuf sadar bahwa dia sedang dirayu oleh ibu angkatnya itu. Akan tetapi Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang jalim tiada akan beruntung." Ini bukti bahwa Yusuf sangat berpegang teguh pada keyakinannya dan dia juga nggak mau mengkhianati ayah angkatnya yang telah memperlakukannya dengan baik selama ini. Zulaiha bukanlah wanita tua yang tidak menarik bagi Yusuf. Diceritakan bahwa Zulaiha adalah seorang wanita muda yang cantik. Bahkan Yusuf sebagai lelaki dan remaja dalam masa puber, normal pun dia ingin melakukannya waktu itu. Akan tetapi Allah menyelamatkannya dan memalingkannya, sehingga Yusuf berhasil menahan itu dengan keimanan yang kokoh. Yusuf berhasil untuk lari menuju pintu untuk berusaha kabur. Zulaiha yang sudah kalap dan birahinya memuncak tanpa bisa dia kendalikan, mencoba mengejar dan meraih baju bagian belakang Yusuf dengan kuat hingga sobek. Tiba-tiba Al-Aziz sudah berada di depan pintu. Keduanya sangat terkejut. Sesaat, suasana menjadi tegang. Bagaimana tidak? Zulaiha sedang memakai pakaian yang menggoda. Yusuf sedang dalam keadaan baju yang sedikit terbuka karena terkoyak. Tarikan Zulaiha, ditambah lagi nafas yang terengah-engah dari keduanya karena panik dan takut kelakuannya akan terbongkar dan hancur harga dirinya. Maka Zulaiha langsung membalikan fakta dan berkata bahwa Yusuf hendak melakukan hal yang keji kepadanya dan meminta Al-Aziz menghukum Yusuf. Yusuf berusaha membela diri kali ini. Ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Al-Aziz. Al-Aziz tidak serta-merta mempercayai salah satu dari mereka. Dia pun diceritakan sanggup menahan amarahnya dan berkata, "Aku tidak mau memutuskan siapakah di antara kalian yang paling benar untuk mengungkap kebenaran. Aku butuh saksi atau bukti." Maka didatangkanlah seorang saksi
yang berasal dari saudara Zulaikha yang mungkin berada di sana saat kejadian itu. Tanpa memihak Yusuf dan Zulaikha, ia memberi kesaksian dengan mengatakan, jika baju Yusuf sobek di depan, maka Zulaikha benar dan Yusuf termasuk orang pendusta. Namun jika baju Yusuf sobek di bagian belakang, maka Zulaikha yang salah dan termasuk orang pendusta, sedangkan Yusuf yang benar. Atas kesaksian itu, maka Al-Aziz segera memeriksa baju Yusuf, dan dari hasil pemeriksaan diketahui baju Yusuf sobek pada bagian belakangnya. Dengan bukti itu, Al-Aziz dengan berat hati mengatakan kepada istrinya, sesungguhnya kejadian ini adalah ulahmu. Engkau telah melakukan tipu daya yang keji. Walaupun demikian, Al-Aziz tampak marah yang meledak-ledak karenanya. Hal ini memicu berbagai kemungkinan. Yang pertama, karena Al-Aziz ingin menutupi aib keluarganya. Jika dirinya marah dan didengar orang lain, maka aib keluarganya akan tersebar. Tentu saja, karena dia adalah orang yang disegani oleh masyarakat, akan hancurlah martabatnya jika hal seperti ini tersebar luas di luar sana. Kemungkinan kedua, Al-Aziz menganggap kejadian ini adalah peristiwa yang manusiawi. Istrinya orang yang normal dan bisa jatuh cinta kepada siapa saja. Oleh karena itu, dengan kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa, Al-Aziz memaafkan dan menyuruh istrinya untuk bertaubat. Kemungkinan ketiga, Al-Aziz menyadari bahwa Yusuf memang orang yang paling tampan pada masa itu, sehingga setiap wanita yang melihatnya dapat dipastikan akan terpikat kepadanya, kecuali wanita yang sangat kuat imannya. Al-Aziz yang tidak memarahi istrinya dan menyuruhnya untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya, juga memberitahu kepada Yusuf untuk melupakan kejadian ini. Untuk beberapa waktu lamanya, kehidupan mereka berjalan normal seperti sedia kala, karena mereka berjanji untuk merahasiakan peristiwa tersebut dan melupakannya. Namun seperti pepatah, sepandai pendania menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Hal yang selama ini disimpan rapat oleh keluarga Al-Aziz untuk menjaga kehormatan keluarganya, nyatanya telah menjadi pergunjingan hangat di kalangan masyarakat, khususnya para wanita. Apalagi Zulaikha adalah istri dari orang yang terhormat di Mesir. Tidak abdol rasanya jika saat mereka berkumpul untuk tidak membahas kejadian memalukan itu bersama, termasuk di kalangan istri-istri, pejabat, dan orang penting di Mesir. Membicarakan Zulaikha sudah menjadi lauk bagi mereka saat berkumpul, perjamuan, di pasar, bahkan di jalan sekalipun. Sampai akhirnya hal itu sampai di telinga Zulaikha. Dia diberitahu salah satu pekerja dalam rumahnya bahwa berita tentang peristiwa itu sudah tersebar luas. Dan Zulaikha menjadi pergunjingan di mana-mana. Berkata pembantu Zulaikha, "Tuan Putri, para wanita kota ini telah membicarakan Anda." Zulaikha yang terkejut bertanya, "Mereka membicarakanku? Apa yang mereka bicarakan tentang aku?" Pembantu menjawab, "Mereka membicarakan tentang Tuan Putri yang menggoda Yusuf." Lalu dengan wajah jengkel, Zulaikha menjawab, "Mereka belum tahu siapa Yusuf. Akan aku buktikan kepada mereka bahwa Yusuf memang pantas untuk dicintai. Bahkan mereka pun akan merasakan betapa nggak berdayanya mereka menahan diri untuk nggak terpikat dengan Yusuf." Zulaikha kemudian membuat rencana pertemuan wanita-wanita di rumahnya. Tidak akan sulit baginya untuk mengundang para wanita yang dipilihnya untuk datang ke rumahnya. Karena selain dia istri dari Al-Aziz, dia juga sosok yang sedang viral pada waktu itu. Dan tentunya yang diundang Zulaikha bukan sembarang wanita, tapi mereka yang juga mempunyai posisi serupa dengannya, yaitu para istri, pejabat, atau pembesar lainnya. Hari itu pun tiba. Hari di mana wanita yang diundang Zulaikha
telah hadir di rumahnya. Jamuan berjalan istimewa dengan hidangan mewah di sana. Sebagai penutup, mereka memberikan sajian buah-buahan yang gak hanya segar, tapi lebih spesifik adalah buah yang perlu dikupas dengan pisau terlebih dahulu untuk memakannya. Setelah terlihat oleh Zulaikha, para wanita undangannya itu telah memegang pisau masing-masing untuk memulai mengupas buahnya. Zulaikha memanggil Yusuf untuk menampakkan diri di hadapan mereka dengan dalih mempersilahkan mereka untuk menikmati hidangan yang disediakan. Sebagai bentuk penghormatan tuan rumah kepada tamunya, Yusuf yang gak berpikir macam-macam pun segera menuruti perintah ibu tirinya itu. Masuklah Yusuf ke dalam ruangan tersebut untuk mempersilahkan para wanita itu menikmati hidangannya. Seketika itu juga, para wanita yang hadir terkesima melihat ketampanan wajah Yusuf. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Maha sempurna Allah. Ia bukan manusia. Ia adalah malaikat yang mulia yang turun dari surga." Dan yang mencengangkan adalah mereka tanpa sadar telah mengiris jari mereka dengan pisau pemotong. Buah yang mereka pegang, darah bercucuran dari tangan mereka. Yusuf yang melihat kejadian itu juga terheran-heran dan gak menyangka akan seperti itu kejadiannya. Dia hanya menuruti perintah Zulaikha untuk menyapa mereka sebagai tuan rumah yang baik. Mengetahui hal itu terjadi tanpa henti dan tanpa disadari para wanita itu, Yusuf pun bergegas untuk segera pergi dari ruangan tersebut. Barulah para wanita itu tersadar dan merasakan sakit pada jari mereka. Dan betapa kagetnya mereka melihat jari tangan mereka bersimbah darah. Ada yang panik, ada juga yang berteriak histeris. Karenanya, para wanita itu terlihat riuh dan sibuk mengobati luka di jari mereka. Dalam kesempatan itu, Zulaikha berseru kepada mereka dengan lantang, "Itulah dia orang yang kalian cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya, akan tetapi dia menolaknya. Dan sesungguhnya, jika ia waktu itu menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia termasuk golongan orang-orang yang hina." Para wanita itu terdiam dan sadar. Mungkin jika mereka berada di posisi Zulaikha saat ini, mereka pasti akan merasakan dan melakukan hal yang sama dengannya. Keberanian Zulaikha mengatakan yang sebenarnya di depan umum merupakan pertanda bahwa saat itu moralitas masyarakat Mesir kala itu memang sedang hancur. Mereka mudah tergoda, gampang lupa diri, bahkan rela mengorbankan apa saja demi menuruti hawa nafsunya dan merasa benar dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Kokohnya iman Yusuf dengan berani menolak ajakan berzina dari Zulaikha, walaupun dengan ancaman dipenjarakan olehnya jika dia menolak ajakannya itu, membuat kita dapat meresapi makna kalimat doa Yusuf kepada Allah kala itu, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, pasti aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Doa yang sangat dalam bagi Yusuf dengan anugerah yang dilimpahkan kepadanya. Ketampanan, karisma, derajat yang tinggi, sehingga membuatnya takut terjerumus dalam godaan syaitan dan lalai terhadap Allah. Dan doa Yusuf yang meminta perlindungan kepada Allah lewat penjara itu akhirnya dikabulkan. Tentu ada alasan yang menyebabkan Yusuf di penjara, meskipun alasan itu nggak masuk akal. Setelah para wanita yang melukai jarinya sendiri dengan pisau karena terpukau oleh Yusuf itu pulang ke rumah masing-masing, mereka memang telah bersepakat untuk mengadukan kepada suami mereka apa yang terjadi di rumah Zulaikha waktu itu. Para suami mereka yang sebagian besar adalah para petinggi atau orang terpandang di Mesir itu
benar-benar marah, kemudian melakukan rapat atau pertemuan untuk membahas hal ini bersama. Mereka sebenarnya sadar betul bahwa Yusuf adalah termasuk orang yang gak bersalah. Namun untuk mengantisipasi hal yang serupa atau bahkan hal yang lebih parah lagi dari itu, takut para istri mereka menjadi tergila-gila dan melakukan segala cara untuk berbuat seperti yang dilakukan Zulaikha terhadap Yusuf. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memenjarakan Yusuf sampai waktu yang tidak ditentukan. Waktu yang cukup untuk mereka semua yakin bahwa para wanita telah melupakan Yusuf. Dari situ kita ketahui bahwa para pembesar kerajaan tidaklah menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Mereka tidak mengatasi masalah dengan membuang akar masalah, melainkan hanya mendiamkan masalahnya. Karena masalah sesungguhnya adalah kerusakan moral dan iman masyarakat Mesir kala itu, yang begitu mudah menuruti hawa nafsunya. Jiwa mereka kering dan gersang, jiwa yang tidak mendapatkan siraman spiritual. Kini Yusuf berada di tempat yang aman dari godaan dan tipu daya para wanita atau segala macam bentuk kemaksiatan di alam bebas. Dia masuk penjara dengan hati yang ikhlas dan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Tentu saja ini bukanlah tujuan akhir bagi Yusuf, tapi ini adalah langkah awal untuk menggapai kemenangan dan kebebasan yang sempurna. Di dalam penjara Yusuf gak sendirian. Ada dua orang pemuda yang juga masuk penjara bersamaan dengannya. Atau setidaknya Allah hanya menjelaskan percakapan Yusuf dengan kedua pemuda tersebut. Karena selazimnya penjara, mungkin banyak juga tahanan lain di sana. Bertahun-tahun lamanya mereka bersama. Pastilah membuat mereka mengenal satu sama lain. Momen di penjara dimanfaatkan Yusuf untuk berdakwah. Bahkan dua pemuda tersebut tahu keistimewaan Yusuf, di mana dia bisa mengetahui jenis makanan yang akan diberikan kepada mereka. Sebelum makanan itu datang di hadapan mereka, Yusuf berkata, "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedangkan mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku pengikut agama bapa-bapaku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan manusia seutuhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Hingga di suatu hari, dua pemuda itu menanyakan perihal mimpinya kepada Yusuf, berharap Yusuf dapat membantu mereka menafsirkan mimpi itu. Pemuda yang pertama bermimpi memeras anggur, sedangkan pemuda lainnya bermimpi membawa roti di atas kepalanya dan sebagian roti di atas kepalanya dimakan burung. Yusuf menjawab, "Wahai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar, sedangkan yang seorang lagi akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku.
Setelah itu, Yusuf kemudian meminta kepada pemuda yang akan bebas dan kembali menjadi pembantu raja itu agar bisa menjelaskan kepada rajanya bahwa di penjara ada seorang yang dipenjara secara nggak adil. Akan tetapi setelah pemuda itu bebas dan kembali menjadi pembantu raja, setan membuat dirinya lupa dengan pesan yang disampaikan Yusuf. Karena itu, Yusuf masih tetap berada dalam penjara beberapa tahun lamanya. Bagaimanakah nasib Yusuf? Apakah dia berhasil keluar dari penjara dan menjalani takdirnya sesuai tafsir mimpinya waktu kecil dulu? Saksikan kelanjutan kisah serunya di next episode ya guys. Bahagia selalu untuk kalian semuanya. Bye-bye.